Nadiem Makarim merupakan pendiri dari aplikasi Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring. Aplikasi ini terbukti sangat memudahkan dalam membantu masyarakat, sehingga Nadiem Makarim menjadi salah satu sosok paling berjasa bagi kemajuan ekonomi digital di era modern. Jadi tak mengherankan jika Presiden Jokowi mempercayainya menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berikut adalah biografi dari Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, yang biasa kita kenal dengan Nadiem Makarim, lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Beliau adalah anak bungsu dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri, dan ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari SD sampai SMP di Jakarta, kemudian dilanjutkan SMA di Singapura, dan mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations di Brown University di Amerika Serikat. Lalu beliau juga melanjutkan program masternya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA, yaitu Master of Business Administration. Jika membicarakan Nadiem Makarim, tentu pembicaraan kita tidak akan lepas dari perusahaan teknologi asal Indonesia, yaitu Gojek. Pada awalnya, Nadiem merasa kesusahan jika mau berangkat ke tempat kerja. Dia harus menembus kemacetan kota Jakarta dengan kendaraan umum. Mulai dari situ, dia berpikir untuk menciptakan transportasi yang memudahkan penumpang dan juga memberdayakan tukang ojek tradisional. Berikut adalah beberapa penghargaan yang diraih oleh Gojek dan Nadiem Makarim. Prestasi Nadiem membuatnya ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia oleh Joko Widodo, dan menjadikannya sebagai Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. Berikut adalah kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Nadiem. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran. Menteri Nadiem mencetuskan istilah Merdeka Belajar. Istilah ini dapat diartikan sebagai guru memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan rencana pembelajaran. Yang kedua, ubah sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang ketiga, ubah konsep ujian sekolah. Penyelenggaraan UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lalu yang keempat, tunjangan khusus guru terdampak bencana. Tunjangan ini akan diberikan kepada guru-guru yang terdampak bencana. Komitmen aktualisasi nilai-nilai nasionalisme Nadiem Makarim. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sebagai CEO dan pendiri Gojek, Nadiem Makarim dianggap telah membantu perekonomian Indonesia. Dikutip dari Kumparan Teh, pada tahun 2020, Gojek memiliki 1, juta mitra pengemudi. Dari data di atas, tentunya banyak masyarakat Indonesia yang terbantu atas ide Nadiem Makarim. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nadiem Makarim dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019 menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebelumnya Nadiem menjabat sebagai CEO sekaligus founder dari perusahaan startup Gojek Indonesia. Dia memutuskan mundur dari posisi sebagai CEO Gojek yang sudah memiliki valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat itu. Nadiem sendiri tercatat sebagai menteri termuda dalam jajaran kabinet dengan usia 35 tahun. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Melalui program Merdeka Belajar yaitu pembiayaan pendidikan, Nadiem mengatakan kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan adalah hal terpenting yang menjadi fokus Kemendikbud. Selanjutnya, Nadiem juga menyampaikan program ini objektif untuk memberikan bantuan akses pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan prioritas Merdeka Belajar selanjutnya adalah digitalisasi sekolah. Nadiem mengatakan, ini adalah kemerdekaan bagi murid untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara, untuk mendapatkan akses konten-konten kurikulum yang baik, mendapatkan akses ke konten pengajaran, akses pelatihan, dan akses kepada data, dan juga berbagai macam bantuan melalui digital. Nadiem mengatakan, anggaran yang akan dikeluarkan dari program ini cukup besar, di antaranya untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan. Ayo bersama-sama sebagai ASN, kita jaga nilai-nilai nasionalis. Cinta tanah air. Sikap rela berkorban. Dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa.